Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem kardiovaskuler manusia dan janin. Sistem kardiovaskuler manusia dan janin. Sistem kardiovaskuler manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, jantung itu memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dan darah harus dipompa secara konstan ke seluruh pembuluh darah sehingga dapat mencapai sel tubuh dan terjadi pertukaran material. Selanjutnya ada ruang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan yang dibagi menjadi 2 bagian atas, yaitu bagian superior yang biasa disebut sebagai atria, dan 2 bagian bawah, yaitu bagian inferior yang disebut sebagai ventricle. Atrium kanan menerima darah dari 3 vena, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan juga sinus coronarius. Nah, untuk ventricle kiri menerima darah dari paru melalui vena pulmonalis. Ventricle kiri merupakan ruang jantung yang paling tebal. Nah, bisa kita lihat di sini di sebelah kanan atas yaitu atrium kanan, sebelah atas kiri yaitu atrium kiri. Yang di bawah juga ada ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Nah, selanjutnya ada ketebalan otot jantung dan fungsinya. Untuk ketebalan otot jantung itu sesuai dengan fungsinya. Sisi sebelah kanan jantung bekerja lebih ringan dikarenakan memompa dengan tekanan yang lebih rendah dan dengan jarak yang pendek ke paru. Nah, untuk ventricle kiri memompa dengan jarak yang lebih jauh ke seluruh bagian tubuh dengan tekanan tinggi, tahanan dari aliran darah juga lebih luas. Oleh karena itu, ventricle kiri bekerja lebih berat dibandingkan dengan ventricle kanan untuk mempertahankan rata-rata aliran darah. Selanjutnya ada katup jantung. Nah, katup jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada katup tricus spidarum, yaitu katup yang menjadi batas antara atrium kanan dan ventricle kanan jantung. Selanjutnya ada katup mitral, yaitu katup yang menjadi batas antara atrium kiri dan ventricle kiri jantung. Selanjutnya ada katup pulmonalis, yaitu merupakan katup pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari ventricle kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Selanjutnya ada katup aorta, merupakan katup yang mengatur aliran darah dari ventricle kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada aliran darah dalam jantung diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem darah dari pembuluh balik memasuki atrium jantung kanan dan kiri. Atrium mulai memompa atau menekan darah keluar menuju ventricle dan saat itu atrium berkontraksi. Selanjutnya, ketika serambi berkontraksi, ventricle kanan dan kiri relaksasi, yaitu tidak memompa. Dan saat itu ventricle menerima darah dari atrium, ventricle kanan dan kiri kemudian berkontraksi menekan darah ke dalam 2 arteri besar menuju tubuh dan paru-paru. Nah, saat ventricle memompa darah ke pembuluh nadi, atrium relaksasi. Saat itu darah dari pembuluh balik, yaitu dari tubuh, kembali memasuki atrium. Seperti proses nomor 1 dan siklus jantung terulang lagi. Selanjutnya ada fungsi darah. Yang pertama mengangkut dan mengedarkan oksigen dari sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun dalam tubuh dengan perantara leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Yang ketiga ada penyebar panas ke seluruh tubuh
untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Nah, ada juga komponen darah. Komponen darah itu ada 4. Yang pertama ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan juga plasma. Nah, untuk pembuluh darah bisa dilihat ada kapiler, ada nadi, dan juga ada vena. Nadi atau biasa kita juga sebut sebagai arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung ke seluruh bagian dan alat tubuh. Nah, untuk vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan untuk kapiler yaitu merupakan pembuluh yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Nah, macam-macam peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, kecuali paru-paru. Nah, proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung, yaitu ventrikel kiri yang memompa darah, lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, yaitu ke atrium kanan. Dan juga darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih. Sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Secara detail, jantung bagian ventrikel kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah jantung, yaitu di bagian atrium kanan. Selanjutnya, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung, yaitu ventrikel sebelah kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung, yaitu ke atrium kiri. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung, yaitu ventrikel sebelah kanan, pembuluh nadi paru-paru, paru-paru, pembuluh balik paru-paru, dan juga jantung di bagian atrium kiri. Sirkulasi peredaran darah pada janin. Paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantara plasenta. Sistem peredaran darah janin ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada foramen ovale, yaitu yang merupakan lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava interior menyeberang ke serambi kiri. Alasan pengalihan ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenasi. Selanjutnya ada ductus arterius botali, yaitu yang merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan juga aorta. Selanjutnya ductus venosus aranti, yaitu merupakan menghubungkan antara vena umbikal dengan vena cava inferior. Pada titik ini darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya yang kembali dari tubuh bagian bawah,
Selanjutnya ada pembuluh umbilikus, yaitu merupakan pada umbilikus terdapat satu vena umbilicalis dan dua arteri umbilicalis. Vena umbilicalis memanjang dari tali pusat menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Ia memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Selanjutnya ada komponen atau organ yang terlibat dalam peredaran darah janin. Dalam sistem peredaran darah janin tidak hanya melibatkan pembuluh darah saja, tetapi juga melibatkan organ tubuh janin, diantaranya ada plasenta, yaitu tempat terjadinya pertukaran darah bersih dengan yang kotor. Selanjutnya ada umbilicalis, yaitu yang mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan dari janin ke plasenta. Selanjutnya ada hati yang terdapat percabangan antara vena porta dengan ductus venosus aranti. Selanjutnya ada jantung, yaitu terdapat foramen ovale yang langsung menyalurkan darah dari atrium dextra ke atrium sinistra. Dan yang selanjutnya ada paru-paru yang terdapatnya ductus arterius botali. Selanjutnya mekanisme peredaran darah janin. Darah janin didapat dari ibu dan dilahirkan dari ibu ke janin melalui plasenta untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh melalui vena yang terdapat di umbilikus. Peredaran darah janin digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat di samping. Selanjutnya, keterangan dari gambar yang di atas. Mula-mula darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilikus yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut, yaitu ada cabang yang kecil bersatu dengan vena porta, darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatika ke vena cava inferior. Selanjutnya cabang satunya lagi yaitu ductus venosus aranti yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan dan sebagian besar darah dari atrium kanan akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Nah, dari ventrikel kanan ini dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena paru-paru fetus belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arterius botali dan sebagian kecil akan menuju paru-paru dan selanjutnya ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Sementara itu, darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua arteri hipogerasika internal yang mempunyai cabang arteri umbilicalis. Darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk diteruskan ke ibu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.